Hai sahabat pelaut, kembali lagi ke acara kita yaitu Lighthouse for Seafarer, mercusuar untuk pelaut. Halo sahabat pelaut, ketemu kembali di acara Lighthouse for Seafarer, mercusuar untuk pelaut. Oke. Saya Bang Jo, kali ini saya ditemani bersama Nira, yang dimana Nira juga bekerja di PT MCS Internasional sebagai Crew Training Officer, gitu ya Bang Jo ya? Betul sekali. Oke, Bang Jo, ini kita lagi mau bahas tentang apa nih di Bentar podcast dulu, ini? Oh iya. kembali kita setiap awal podcast itu coba mengingatkan. Oh, kita harus ingetin dulu nih Lighthouse berarti. for Seafarer itu apa? Oke, mungkin aku bisa cerita dikit nih. Boleh, Boleh. Bang. Jadi, Silakan. Lighthouse for Seafarer ini ada di acara podcastnya milik MCS Internasional, di Ya. mana merupakan wadah untuk bincang-bincang dan ngobrol bareng tentang apa aja nih, Bang Jo? Ya, kita bincang-bincang ngobrol bareng tentang yang pertama, Pertama, info maritim. info maritim. Yang kedua, Yang kedua, profesi maritim. profesi maritim. Yang ketiga, Ketiga, pendidikan maritim. pendidikan maritim. Di Indonesia. Indonesia. Wow, keren banget nih. kita jangan lupa nih, hari Oke. ini tanggal berapa nih Nira? Oh iya, aku akan ngingetin hari ini adalah tanggal 21 April 2022. Jadi ini special edition. Oke. Special edition. Kenapa special edition? Karena kita lagi mau mengangkat tentang perempuan nih, ya Bang Jo ya. Emansipasi. Emansipasi wanita, di mana perempuan-perempuan di dunia kemaritiman ya. Betul Berarti hari ini kita bakal undang gestar dong. Iya, seperti biasa kita nggak sendiri. Kita nggak pernah sendiri. Kita sudah undang tamu. Oke. Kita langsung perkenalkan saja. Boleh. Kalau kita Kita kali ini. sapa dulu ya. Ini tamu-tamu kita hari ini Udah semuanya. senyum-senyum ini, perempuan semua ini. Kita mulai dari yang paling ujung sebelah nih yang dekat Baik. saya. Dengan Ibu Nani. Nanis. Halo Bu Nanis. Halo juga Mbak Nira. Baik ya. Hai Bu kabarnya. Nanis. Apa kabar Ibu? Baik, puasa ya kita. Kita masih puasa. Alhamdulillah. Jadi kita buka puasa bareng nanti ya. Oh, siap. Oke. Selanjutnya nih Bang Jo. Selanjutnya kita menyapa ada Ibu Yeni. Ibu Yeni. Selamat Halo. siang. Bu Halo. Yeni. Selamat siang Nira, juga. Kapten Jo. Sama- Baik ya kabarnya Bu Yeni ya. Baik, alhamdulillah baik. Kita lanjut. Selanjutnya nih Bang Jo, Lanjut lagi. ada Aprin sebagai pelaut perempuannya MCS Internasional. Wow, selamat siang. Selamat siang, Mbak Nira dan Bang Jo. Halo. Selamat Happy siang, ya. Aprin. So happy. Kelihatan sih dari mukanya. Sekarang saya udah nggak tahan nih mau menggali lebih jauh nih. Waduh. Gimana? Kita Boleh. harus bincang-bincang lagi nggak nih? Harus dong. Oke, kita kenalan dulu mungkin. Kita gali Bang dulu Jo. informasi Iya. lebih lanjut dari ketiga pembicara kita. Iya. Ya, Kita special kenalan dulu guest mungkin. kita. Dari Aprin atau Silakan dari Nira, Bu mau dari Nanis mana? dulu? Silakan. Oke, Mau kita dibalik mungkin- dulu. Iya. Karena tadi pertamanya dari Bu Nanis. Nanis, kita mulai dari Aprin dulu Dari aja ujung kali ya. Oke. Oke. Silakan Aprin kenalkan dirinya. Selamat siang semuanya. Siang. Saya Aprin, saya Siang. merupakan salah satu perwira kapal niaga di bawah naungan Mitsui Osaka Line. Saya Oke. berkedudukan sebagai second officer. Wow. Nama saya Yeni Melda Marting. Saya sekarang bekerja sebagai Head of Crewing Department di Wintermar Group. Wow. Ini ibu ini yang selalu taking care of Indonesian seafarer Wow. Exactly. Keren banget. by heart, By heart. By heart. heart to heart. Dan seorang perempuan. Seorang perempuan. Seorang perempuan. Kita lanjut ke Bu Ibu Nanis. Nanis. Silakan Bu Nanis. Nama lengkap Bu Nanis? Oh, harus lengkap ya. Lengkap dong. Namanya R.A. Kartini. R.A. Kartini. Ini nama Iya. saya R.R. Nanis Widiatiningsih. Wow. Saya sekarang RR. bekerja di PT Menara Suara Digana yang bergerak di bidang sertifikasi kapal dan perizinan-perizinan di bidang maritim termasuk pelabuhan dan dermaga gitu ya. Mm-mm. Dan saya juga ada bekerja di PT Hugos Maritime Service. Wow. Itu bergerak di training center dan crewing gitu. Ntar dulu nih. Ini owner berapa perusahaan ini Iya, Bu? banyak banget nih kayaknya Bu. Ke owner kerja aja, Kerja ya aja, kan? Iya, tapi milik sendiri gitu ya. Kalau Dan ini di dunia pelayaran loh. oh iya, Iya loh. Dunia pelayaran, 3 perusahaan dipegang sendirian sebagai owner. Dan perempuan. Seorang perempuan mempunyai 3 perusahaan.
Dan dia yang kerja langsung. di Kenapa makanya kita undang hal ini? Kita Keren harus gali banget tentang sih, Bang Jo. apa yang dilakukan oleh Ibu Makin Nani. penasaran nih rasanya nih. Nira Kita doang, gali. Bang saya Jo udah juga tahu. penasaran. Jangan gitu dong, Bang. Oke. Oke, kita lanjut ke Ibu Yeni lagi. Tadi kita pengen tahu lebih lanjut, Ibu. Baru sedikit nih. Berapa Gimana lama nih? sih Bu sudah bekerja di sektor ini? Baru wisuda itu langsung terjun ke shipping company dan memang belajar langsung untuk bekerja handling crew di crewing department. Handling crew. Ya, dari tahun 1996. Wow. 1996, Iya. sekarang udah 2022. 1996 tuh saya masih berapa ya? 4 tahun. Banyak. Masih cimit-cimit. Ini menarik nih kalau bicara mengelola atau handling tadi bahasanya Iya, Bu Yeni. bahasanya handling handling. Jadi, crew. Inisial karir itu bekerja di perusahaan Jepang. Jadi saya banyak belajar dengan bos saya yang orang Jepang untuk handling kapal-kapal kontainer. Ya kebetulan dia salah satu perusahaan besar juga ya waktu itu. Dan kemudian lanjut karir sampai akhirnya saya dapat kesempatan bekerja di luar negeri menjadi salah satu crewing manager. Di mana Bu di luar negeri? Di UAE. UAE. Ya. Jadi waktu itu sekitar tahun 2010 opportunity-nya masih sedikit sekali untuk orang Indonesia. Karena orang Indonesia itu dikenal sebagai TKW ya. Oh, apalagi seorang perempuan ya, Bu ya. Kebetulan Oke. perempuan juga. Dan ya terima kasih buat McLean Express Offshore. Saya pernah dikasih kesempatan Oke. oleh menjadi salah satu crewing manager perempuan dan orang Indonesia juga di negara UAE. Dan rata-rata di sana laki-laki. Laki-laki. Dan ngurusin laki-laki. Iya, dan ngurusin laki-laki. UAE sebelah mananya Pasar Minggu ya? Buka peta lagi ya kita. Pemberangkatan haji Indonesia ya ini. Iya, jadi tadi Wow, saya nangkep gini, Iya. Mira. Tadi ada background orang Jepang atau perusahaan Jepang. Ini sebelahnya nih Aprin juga tadi Mitsui ya, Mitsui OSK Line. Itu juga background tadi perusahaan Jepang. Perusahaan Jepang juga. Iya, apalagi yang bisa disampaikan tentang Aprin, seorang Giliran Aprin? Aprin nih. Ini Oke. lulusannya pasti dari Iya tentu. Sekolah Saya pelayaran, dari kan? Sekolah pelayaran juga. Saya mulai lulus itu udah berkecimpung di dunia pelayaran karena saya lulus dengan Departemen Nautika yang pasti udah bakal berlayar. Sudah hampir 4 tahun saya berlayar, berkecimpung di dunia pelayaran. 4 tahun ya, dari 4 sejak tahun. lulus ya. Dari sejak saya lulus. betul. Yang kita lupa, Bu Nanis belum ditanya, lulusan dari mana nih? Pelayaran juga kan? Pelayaran juga. Wow, keren banget. Berarti ini tiga-tiganya tamu kita nih lulusan pelayaran semua, Pelayaran Bang Jo. semua. Ini berarti benar kita bicara di dunia maritim, kita Iya. undang para tamu memang kita yang lulusan memang dari pelayaran. dunia maritim. Keren banget. Oke, kita tahan dulu. Nanti kita lebih lanjut Iya, ngobrol di bersama sesi para berikutnya. pembicara kita di sesi berikutnya. Oke. Jangan kemana-mana. Tetap di Lighthouse for Seafarer, mercusuar, Mercusuar untuk pelaut. Halo sahabat-sahabat laut sekalian, perkenalkan saya Angelina Sabila Jana. Teman-teman bisa memanggil saya Angelina. Saya ingin melakukan sharing pengalaman saya sebagai pelaut wanita di Indonesia, khususnya pelaut bagian operasional di kapal. Untuk saat ini saya bekerja di bawah naungan perusahaan Humolco LNG Indonesia sebagai calon fourth engineer atau masinis 4. Kenapa saya bisa bilang calon? Karena saya sendiri adalah fresh graduate yang mana sebelumnya saya telah melaksanakan praktek kerja nyata, yaitu praktek laut di kapal LNG Humolco Indonesia. Maka dari itu di sini saya ingin berbagi pengalaman yang saya dapat selama saya melakukan praktek kerja nyata itu. Berhubung saya sendiri adalah calon engineer wanita pertama, maka ketika waktu saya naik ke kapal itu, mungkin orang-orang di kapal, khususnya kru di engine department sendiri, belum terbiasa dengan kehadiran wanita di kamar mesin. Karena seperti yang diketahui, pekerjaan di kamar mesin itu tidaklah mudah, bahkan untuk laki-laki sekalipun. Namun,
Pengalaman yang saya dapat di kapal itu adalah yang saya sangat syukuri, tidak ada perbedaan yang saya dapatkan. Tidak ada seperti misalnya engineer-engineer di sana membedakan mana laki-laki dan mana perempuan. Jika saya ingin berada di lingkungan kerja itu, ya saya harus bisa menunjukkan bahwa saya kompeten. Entah itu, baik itu laki-laki ataupun perempuan. Pekerjaan-pekerjaan di sana, seperti misalnya maintenance, operasional, repairing, saya ikuti semuanya sebisa mungkin. Karena saya ingin bahwa usaha saya itu diakui di mata mereka, saya bisa membuktikan bahwasanya perempuan pun bisa melakukan itu. Nah, berhubung saya adalah salah satu dari calon engineer pertama di kapal ini, khususnya di perusahaan ini, maka ketika saya pertama kali naik ke kapal untuk melaksanakan praktek kerja nyata atau praktek laut, kru-kru di kapal itu khususnya engine department sendiri mungkin merasa kaget dengan kehadiran saya di sana. Maksudnya seperti mereka belum terbiasa dengan adanya wanita di kamar mesin. Namun yang sangat saya syukuri saat itu adalah ketika saya naik ke sana dan saya menyampaikan niat saya bahwa saya ingin bisa berada di sana, mereka pun tidak memperlakukan saya beda. Antara laki-laki dan perempuan saya disetarakan. Jadi, saya sendiri di situ sangat-sangat berusaha untuk menunjukkan bahwa saya pun bisa. Saya berusaha untuk tetap mengikuti semua yang seharusnya dilakukan di kapal situ, terutama di engine. Seperti misalnya operasional, maintenance, dan repair itu saya ikuti semua karena saya ingin membuktikan bahwasanya saya bisa. Walaupun saya wanita, saya pun bisa. Dan besar harapannya untuk kedepannya itu orang-orang pun mengakui bahwa saya dan wanita-wanita di luar sana pun ternyata mempunyai kesempatan yang sama dan memiliki hak yang sama. Maka di Hari Kartini ini saya ingin menegaskan kepada teman-teman semuanya bahwa jangan takut untuk bermimpi, jangan berhenti untuk memperjuangkan emansipasi wanita. Karena seperti yang saya bilang sebelumnya, wanita pun memiliki hak dan kesempatan yang sama sebagaimana laki-laki. Tunjukkan kepada dunia bahwasanya kita sebagai wanita pun bisa untuk melakukannya dan untuk meraih cita-cita kita. Sahabat pelaut, balik lagi ke acara Lighthouse for Seafarer, mercusuar untuk pelaut. Oke, Bang Jo, gimana nih? Kita mau ngobrol dalam lagi nih. Kita harus bertanya lebih lanjut nih tentang para wanita tangguh ini. Wow, wanita tangguh. Keren banget nggak sih tuh sebutannya wanita tangguh? Iya, jadi pertanyaan saya simpel untuk bertiga. Oke. Dulu cita-citanya mau jadi apa sih sebenarnya? Waktu kecilnya berarti nih Bang Jo ya? Waktu kecil. Waktu kecilnya dulu mau cita-citanya apa? Kok bisa sampai bisa sama nggak cita-citanya dulu waktu kecil dengan saat sekarang? ini? Iya. Boleh dari Yeni dulu aja? Enggak, ya? boleh ya, silakan. Boleh. Santai. Baik. Pastinya beda. Dulu aku cita-citanya pengen jadi dokter gigi. Dokter gigi. Dokter gigi karena seminggu itu 3 kali aku ke dokter gigi. Dalam seminggu 3 kali itu jujurnya ketemu dokter gigi. Tapi begitu selesai SMA berubah. Kenapa berubah? Berubah karena lingkungan kali ya. Kebetulan lingkungan keluarga backgroundnya majority-nya pelaut. Faktor lingkungan ya. Iya, jadi karena family background itu juga, jadi saya tertarik untuk kok abang saya bisa, kenapa saya enggak gitu. Abang jadi, lo, tapi itu laki-laki. Laki-laki, ya, mostly laki-laki. Tapi jauh loh ya. Iya. SMA loh. SMA. SMA baru mulai berubah ya. Iya. Mulai berubah di SMA. Jadi ini ada deviasi perubahan cita-cita nih. Betul. Dari dokter gigi jadi Tapi yang kita tangkap lagi ini dunia jiwa pelayaran. feminismenya nih, Bang Jo. Apa Karena dia ngelihat abangnya. Oh iya. Abangnya kok bisa, tapi itu kan laki-laki. Nih sekarang Ibu Yeni itu seorang perempuan gitu. Jadi punya jiwa feminisme dari zaman SMA dong gitu ya, Bu. Dari kecil dong. Dari kecil malah. Iya benar. Iya, cuman mungkin karena faktor keluarga tadi, jadi mengencourage saya untuk kalau abang saya bisa, masa saya nggak bisa sih? Iya. Gitu. Jadi ya awalnya nggak begitu tahu sih sekolah pelayaran tuh kayak apa. Tapi begitu saya masuk, saya terjun, oh
di sekolahnya. Tapi tahu kan itu sekolah untuk laki-laki? Tentu. Jadi saya sekolah di AIP PLAP yang sekarang namanya STIP. Oke. Ya. Jadi waktu itu kebetulan saya punya saudara sepupu laki-laki yang memang mostly keluarga saya laki-laki. Ya, mostly laki-laki ya. Begitu saya lihat kok kayaknya sekolahnya enak ya, mereka bisa keluar negeri, terus mereka juga dapat penghasilan. Kenapa saya nggak bisa gitu? Saya juga bisa dong sebagai perempuan. Nah dari situ saya mengencourage diri saya juga bisa. Jadi saya sekolah di I can do it. Ini reinkarnasi era Kartini. Iya, saya juga bisa. Saya juga bisa. Saya juga bisa. Sebagai seorang perempuan, saya juga bisa. Wah, keren banget nih, Bu Yeni. Boleh dong, tepuk Patut kita tangan. kasih tepuk tangan. Sekarang Bu Nanis Panjang soalnya. Oh, dari kecil ya. Oke. Sampai sekarang jauh ya. Ya udah, sekarang boleh cerita. Boleh deh. Kita dulu, cita-cita dulu waktu kecil. Cita-citanya kalau kecil apa ya? Saya sebenarnya nggak punya cita-cita fix pengen jadi apa, enggak. Cuman dulu kan gini ya, karena orang tua juga bukan orang kaya yang kalau kita pengen apa aja bisa semua Bisa terwujud gitu, langsung oke. seketika. Jadi cita-citanya cuman gini, gimana ya kalau besok-besok pengen apa aja nggak usah nunggu gitu. Sebetulnya segitu aja waktu itu gitu. Sesimpel itu ya. Sesimpel itu. Sesimpel itu. Jadi ketika berjalan akhirnya ngelihat aja apa kira-kira yang oh ini ternyata sekolahnya lebih cepat gitu kan. Lebih cepatnya dalam artian apa nih, Bu? Tidak membutuhkan waktu sekolah yang panjang karena dulu zaman saya sekolah saya dulu sekolah di PLAP yang sekarang STIP itu dulu kan sekolahnya cuma 3 tahun. Untuk jurusan saya yang tata laksana itu 3 tahun tuh fix 3 tahun, gak akan ngembang lagi jadi 4 gitu. Jadi dulu pikir oh ini sekolah lebih cepat. Terus sekolah tahunnya tuh kan dulu ada bagian dari pemerintah juga di situ. Dari perhubungan laut, jadi biayanya juga nggak terlalu besar. Ada subsidi ya. Kalau nggak dengar biayanya teman-teman sekolah di luar bayar semester itu mahal ya gitu kan. Wow, gitu. Biayanya segitu gitu kan. Jadi iya. Kayaknya oke lah masuk sini gitu kan. Tapi kalau mau diikutin jalannya, cita-cita ya bolehlah jadi dokter, kayaknya uangnya banyak. Kan itu kuliahnya di Salemba ya. Iya. Saya patah 905 dari Rawamangun. Ya kan? Cuman karena ngebut ketiduran di Salemba, jadi bablas di Gunung Sari. Berarti harus masuk lah ke sana gitu. Iya. Aduh, seru banget nih. Ini motivasinya beda nih. Itu untungnya ya nggak bablas sampai Ancol. Oh iya. Saya jadi penari di Gunung. Untungnya cuma sampai apa berhenti. Tapi pinter nari kan, Bu? Pinter nari dong. Kayaknya bisa. Kalau lihat dari Bisa bisa aja. aja. Wow, keren banget nih. Begini, oh iya, ini skupnya laut. Saya kebetulan memang ada om yang sekolah pelayaran juga, cuman dia lulusan Semarang. Saya cuma lihat dulu dia gini, dia tuh sekolahnya nggak ketahuan dulu, taunya masuk asrama, lulus, terus belayar kok duitnya banyak ya, kalau ngasih duit saya nggak pernah sedikit gitu ya. Cuman kan begitu daftar ke orang tua, nggak boleh jadi pelaut katanya. Udah yang di darat aja gitu kan. Jadi paling nggak, oh ya mungkin di situ ada uangnya juga. Ya. Jadi kalau diambil kesimpulan nih, background dari keluarga itu sebagai sebutnya apa sekarang ya, influencer. Iya, Influencer ya yang merubah kemudian atau memotivasi untuk merubah cita-cita tuh. Iya, motivasi. Karena rata-rata di SMA kan tadi kan. Berubahnya memang di SMA sih. Tadi ketidurannya di SMA kan? Ketidurannya ya pas kelas 3 itu. 1 tahun ya, Bu, ketiduran lama banget kelas 3 SMA. Tidur di mobil. Ternyasar. Oh, keren banget sih ya, Bang ini Jo ya. Yang ada nih, Selanjutnya nih. Yang Ini yang ada ya. Ini udah kelihatan banget dengan memakai seragam pelautnya. Kita Udah mesti yakin ya? tanya-tanya dulu. Kayaknya cita-citanya dari kecil sampai sekarang sama nih. Sebenarnya kalau cita-cita dari kecil ditanya, setiap anak kecil pasti bilangnya dokter. Dokter, iya. Oh. Saya juga gitu sih. Ya, profesi yang mulia. Iya, Jadi pasti. kayak, ya udah dokter. Cuma seiring berjalannya waktu sama yang kayak Ibu Nis katakan, ketika SMA berubah karena ada faktor lingkungan yang seperti Ibu Yeni dijelaskan. Oh, ada influencer juga ya, Iya, ada betul, influencer. eksternal. Tapi tidak internal dari keluarga saya, tapi dari orang lain. Awal mulanya kenapa saya berkecimpung di dunia pelayaran. Oke, orang lainnya siapa? Tetangga atau keluarga jauh? Keluarga jauh sebenarnya. Keluarga jauh. Oke. Jauh banget. Oke, keren banget nih Bang Jo ya. Ini berarti seorang Aprin sendiri pun juga bisa sampai saat ini tuh juga cita-citanya tuh bukan itu awalnya gitu. Cuma cita-citanya sudah pasti ingin menjadi seorang perempuan yang sukses. Gitu ya.
Ya. Bener banget ya Bu Yeni, Bu Nanis. Makanya kenapa? Tiduran ya. Tapi jangan ketiduran. Karena yang saya bikin kurios tuh adalah bener nggak sih cita-citanya dari awal tuh sampai kemudian saat ini adalah pengen jadi yang sana jadi pelaut, yang sini berkecimpung di dunia maritim kan gitu. Rupanya enggak dong, nggak ada yang itu di awalnya kan, betul. Jadi di dunia maritim tuh nggak gampang loh tantangannya. Nah sekarang nih mungkin aku mau lanjut pertanyaan lagi ya Bang Joy. Kalau misalnya sekarang ini kan udah memang ada di posisi pekerjaan yang berkecimpung dengan laki-laki, rata-rata laki-laki lah gitu. Nah apa aja sih yang dikerjakan sebagai seorang perempuan di posisi ibu sekarang, mungkin Bu Nanis? Kalau di posisi sekarang kan saya karena berhubungannya rata-rata papering ya untuk perizinan termasuk sertifikasinya kapal gitu kan. Mungkin kalau itu sih nggak terlalu banyak beradu muka dengan berinteraksi dengan banyak laki-laki di dunia yang sama gitu ya. Cuman memang adaptasi karena untuk pekerjaan ini kan nggak hanya kita ya. Ada yang lain juga. Itu yang bagus, yang gimana caranya ngejaga dengan yang lain berhubungan untuk dalam komunikasi dengan untuk pekerjaan yang sama gitu. Paling itu aja sih. Tapi kalau untuk jenis pekerjaan sendiri tidak terlalu banyak ini sih berinteraksi dengan laki-laki gitu. Oke, tantangannya Bu Nanis. Kalau tantangannya apa ya? Ya mungkin adalah kesulitan karena atau untuk Bu Nanis nggak ada tantangan. ada pasti ada gini. Karena pekerjaan yang saya kerjakan itu adalah pusingnya orang dipindahkan ke saya. Saya harus bisa menyelesaikan pusing itu gitu kan. Pastinya kalau saya mau baik-baik aja menyelesaikannya dengan cepat kan gitu ya. Perlu kecepatan. Nah itu kan butuh bagaimana kita melobi. Iya kan, bernegosiasi. Ilmu khusus itu ya. Sebetulnya. Ilmu khusus. Di sekolah belajar, tapi itu kembali lagi kan ke orangnya. Orangnya benar. Nggak lagi. semua orang ini bisa. Ini ada faktor soft skill ya. Iya. Dari dalam ya. Kayaknya dari kecil udah punya sih. Ada ya kalau udah. Ada apa? Ada roronya. Wow, oke. Boleh saya nambahin nggak untuk pertanyaan? Boleh banget. Yang membuat happy di pekerjaan ini apa Bu Nanis? Yes. Sehingga tetap ada di sini gitu ya. Kalau ngomong itu jadi kembali lagi mundur lagi ke sekolah ya. Ketika saya masuk STIP itu dulu PLAP itu saya ada gini. Kenapa ya saya sekolah di sini kok modelnya kayak gini, masuk asrama kayaknya gak ketemu orang tua apa, itu kan sebetulnya berat ya untuk yang enggak pernah pisah gitu. Cuman waktu itu mungkin itu salah satu kita belajar tantangan. Ketika kita menghadapi sesuatu yang belum pernah kita alamin sebelumnya dan kita harus survive di dalam gitu kan. Awalnya itu. Terus karena kita tinggalnya di asrama, kita bertemu dengan banyak orang dengan berbagai sifat dan karakter. Yes. Nah, kita harus bisa beradaptasi berada di tempat itu juga kan gitu. Bisa diterima. Kalaupun nggak diterima, paling nggak di situ kita baik-baik saja kan. Yes. Itu udah belajar lagi gitu kan. Sebetulnya berarti awalnya belajar dari sekolah. Ya, dengan sistem di sekolah yang seperti itu membuat kita menjadi orang yang lebih tangguh, lebih tough, tahu bagaimana bertahan di satu tempat dengan berbagai karakter, bertemu dengan berbagai orang. Itu sebetulnya dari situ gitu. Ketika justru soft skill-nya muncul di sekolah ya saat itu. Di sekolah justru. Jadi kalau dibalik lagi tantangan enggak. Jadi ketika itu sudah berjalan ngelewatin, kita sudah menyukai kan. Kalau menyukai, kalau kita udah suka, pasti kita cinta juga sama lingkungan itu. Akhirnya pekerjaan itu kita kerjakan ya dengan senang hati aja. Saya sampai hari ini tidak pernah merasa terbebani untuk pekerjaan yang saya kerjakan. Apapun bentuknya. Passion ya. Walaupun stres apapun, jalanin aja. Itu udah passion. Pasti bisa, karena pasti selesai. Pasti bisa menyelesaikan semuanya dengan baik. Iya, ibaratnya tumpukan kertas kalau kita diamin aja nggak kelar ya, Bu ya. Tapi harus dikerjakan. Kalau di laut tuh badai pasti berlalu. Ayo dulu Bang Jo. Sesi berikutnya. Oke. Lanjut kita ke Bu Yeni. Gimana nih Bu Yeni? Mungkin... Apa tadi tantangan ya? Atau kalau Bu Yeni boleh nggak saya tanya yang sedikit beda? Ada nggak di pekerjaan ini godaan? Wow, godaan. Dalam artian apa nih? Godaan apapun. Banyak ya. Apapun mungkin ya Bu Yeni bisa lihat dari sisi mana. Iya, godaannya mungkin tiba-tiba aduh, apa resign aja gitu mungkin. Iya, itu kan atau mana aja sih? Dari load pekerjaannya. Jadi sebenarnya balik lagi
seperti yang disampaikan Ibu Namis. Kita sangat beruntung karena kita sekolah di sekolah yang dididik secara semi militer dan diajarkan untuk menjadi leader. Sehingga manakala kita terjun ke dalam dunia pekerjaan itu, kita sudah punya basic ilmu, baik secara skill untuk bisa lebih, kalau saya bilang mungkin lebih dari yang sekolah-sekolah biasa. Semua skill, mau soft skill ataupun hard skill, soft skill, hard skill, soft skill ada di kita sini. belajar semua kok. Dan asrama juga ya Bu. 24 jam ada di situ. Mira, senam balok loh. Senam balok. Gimana itu Bang Jo? Bukan senam aerobik ngangkat balok. Oh wow. Begitu ya Bu? Bu Yeni ya? Punya Dulu otot. juga Bu Anis. Saya nonton Yeni dulu. Jadi karena basic education itulah, kalau buat saya godaan itu pasti ada, ya tantangan di dalam pekerjaan itu pasti ada. Yeah. Tapi karena kita sudah punya basic yang cukup kuat waktu kita sekolah di asrama ya, di AIP PLAP yang sekarang bernama STIP ya. Jadi kita termasuk hasil karya dari sekolah kita untuk menjadi seorang leader. Jadi belajar dari sekolah itu kita bisa overcome semua problem. Saya bilang kita bisa karena memang itu sudah terbukti, kami semua di sini bisa. Wow, ditambah lagi seorang perempuan dan di posisi sekarang. Iya, terus terang sebagai minoritas ya di dunia kemaritiman tentunya gender itu awalnya memang ada perbedaan gender, perlakuan juga pasti ada, dan di underestimate oleh rekan kerja juga pasti ada. Yes. Tapi kita dengan confidence, itu tema hari ini ya. Ya, dengan ilmu yang kita punya, ya kita confidence dong. Kita udah susah-susah sekolah di tempat benar-benar ya. 4 tahun nih ya Bu. 3 tahun. Oh 3 tahun saat itu. Oke, 3 tahun saat itu. Betul. Jadi karena sekolah kita sudah mengajarkan kita dan mendidik kita untuk menjadi seorang leader, jadi apapun problem yang kita hadapi, baik godaan atau tantangan yang kadang kita nggak pernah kepikiran, ya kita bisa kita hadapi. Hambatan juga semua bisa dan kita memang percaya bahwa semua problem itu pasti ada jalan keluarnya. Itu nah, soal tadi Bu Yeni pernah bilang di underestimate sama teman sepekerjaan. Nah itu gimana nih sebagai seorang perempuan di dunia kemaritiman saat itu sehingga Bu Yeni masih survive sampai sekarang, itu apa yang Bu Yeni lakukan? Iya, jadi sebenarnya kalau memang awal-awal zaman dulu ya, zaman kita baru wisuda itu nggak banyak wanita-wanita yang lulus dari sekolah pelayaran. Zaman waktu itu masih sedikit sekali. Iya, sedikit. Jadi maaf Bu, di Bu Yeni, angkatan Bu Yeni itu berapa banyak ya? 9 orang. Masuk 11, lulus 9. Masuk. Wah, bisa dihitung dari ya? Totalnya masuk 186 siswa ya berarti. Ya. Kebetulan kami seangkatan. Hanya 9 wanita. Yang hingga lulus. Iya, hingga lulus. Itu juga ada beberapa major ya, artinya kami 5 orang dari tata laksana, kemudian sisanya teman-teman kami dari nautika. Seperti jadi itu. Gimana Bu, saat di dunia pekerjaan apa yang Bu lakukan? Ya, saat di underestimate nih? Saat di underestimate ya kita tunjukkan bahwa kita walaupun perempuan, kita tidak zero ya, artinya kita punya ilmu yang bisa kita implementasikan di dunia pekerjaan kita, dan tentunya kita sangat lebih mengerti apa yang harus kita lakukan karena kita punya basic knowledge-nya. Jadi kita punya value yang lebih dibandingkan teman-teman kita atau rekan-rekan kerja kita yang yang dari lulusan umum. Seperti itu. Jadi manakala pertama kali kita terjun ke dunia shipping, mereka memang underestimate, merasa perempuan bisa apa sih gitu. Tapi begitu kita terjun, kita tunjukkan bahwa kita nggak kalah loh sama teman-teman kita yang pria. Ya akhirnya manajemen juga kan melihat bahwa benar sekali wanita-wanita yang lulusan sekolah pelayaran itu punya value. Wow. Seperti itu.
Setuju saya. Masih bisa survive. Setuju dengan adanya value tadi ya. Iya. Bener banget ini. Value. Ini Saya jadi ingat kalau bicara itu tadi ya. Iya, modern. Saya jadi ingat kalau bicara value itu seperti contohnya apa ya, uang, uang kertas. Pada saat kita apa namanya remuk, Yes. remas gini, terus kita buka dan taruh lagi di satu tempat tadi di atas meja misalnya di sini, itu masih sama ada nilainya kan? Nah itu namanya value. Mau bagaimanapun ceritanya tadi yang seperti Bu Yani cerita ya, value itu akan tetap ada di sana. Yes, ini kita balik lagi ke Aprin ya Bang Jo. Kan ini sebagai milenial, Gen Z. Dan kebetulan dia juga anak muda dengan posisi second officer, bukan di kapal sembarangan nih. Di ya kapal Bang Jo. LNG. LNG. Itu termasuk besar kan Bang Jo ya? Kita tanyakan. Iya, kita tanyakan. Kemana Aprin selama cukup ini? besar untuk kapal yang saya di mana tempat saya bekerja saat ini, merupakan salah satu kapal yang di bawah manajemen Mitsui Osaka Line. Yes. LNG vessel. LNG vessel. Ya, LNG vessel. Seberapa besar? Boleh digambarin mungkin ya saya kira-kira? bisa gambarin panjang kapalnya aja. Ya, yang boleh. yang sebelum kapal yang saya naikin itu 282 meter. Wow, Panjang kapalnya. 200. Itu hampir 3 kali lapangan bola ya? Kurang lebih. Kurang lebih. Itu Itu berarti Lumayan. tiap hari main bola terus di deck itu. Olahraga lari aja dari Olahraga ujung ke lari ujung. dari ujung ke ujung tuh ya. Iya, gede banget. Wow, keren banget. Nah, kita bicara Seorang pelaut perempuan. tantangannya. Tantangannya menjadi pelaut perempuan. Menjadi pelaut perempuan, tantangannya pasti itu terdengar aneh awalnya. Yes. Karena di Indonesia mungkin masih kita itu social culture-nya itu masih kuat tentang gender, apalagi termasuk perempuan. Jadi banyak orang yang surprise tentang kamu jadi pelaut. Yes. Terus dia juga nggak tahu kayak specification saya pelaut itu di kapal ngapain gitu. Saya dengan gampangnya saya bilang saya navigator, saya navigasi. Tantangannya itu adalah gimana? Kok kamu kan sendiri cewek? Iya, kamu bener berani banget. kayak gitu. Itu pasti udah commonly question dari orang-orang pada umumnya. Yes. Ya, why not? Kenapa? Kita tidak cuma di Indonesia, dari negara lain pun bahkan sudah ada yang menjadi kapten, pilot atau berbagai macam lainnya. Seorang perempuan. Iya, betul. Seorang perempuan. Jadi banyak tantangannya. Ini tantangan tadi sudah ya dijawab. Ya, Godaannya. salah satunya itu. Godaan yang selama saya di kapal, godaan pertama itu mungkin banyak orang kayak memberikan masukan kepada saya, kamu mau berapa lama berlayar? Berlayar, oke. Kayaknya kamu harus cut off dong, kayak gitu. Kamu tuh punya tanggung jawab lain, kayak kodratnya wanita itu apa? Ya. Tapi kalau saya pribadi sebagai perempuan adalah mimpi itu nomor satu tidak melupakan kodratnya perempuan. Jadi as long as saya enjoy what I work, kayak saat ini saya sebagai pelaut ya Nikmatin saja. Iya, itu Tidak ada- pengaplikasian banget nih dari R.A. Kartini di bukunya tersebut. Itu cocok banget nih buat Aprin saat ini ya Bang Jo ya. Tapi kayak Bu Yeni tadi tentang underestimate. Pernah nggak di awal-awal sebagai pelaut perempuan tuh ngalamin underestimate dari teman-teman? Tentu saja. Setiap wanita itu pasti, apalagi pekerjaan yang saya kerjakan saat ini adalah kerjaan di mana posisi perempuan adalah kaum minoritas. Yes, benar sekali. Jadi banyak masih contohnya di pelayaran. Ya. Masih banyak perusahaan-perusahaan yang mengkualifikasi pelautnya tidak diperbolehkan untuk perempuan. Beberapa perusahaan tidak menerima perempuan. Yang saya research selama ini. Tapi untung saja tempat bekerja saya saat ini di bawah naungan agensi MCSI, mereka sangat welcome terhadap kaum perempuan. Iya. betul sekali. Kita sangat bangga sekali Betul, ya Bang betul. Jo. Aku aja bangga Bang Jo. Sebagai perempuan Dari ini tadi nomor saya- pelaut dari tadi perempuan ini tahu nggak? bangga banget. Dari tadi saya agak shock sebenarnya dengar Iya. cerita dari Aprin Iya, ya. gimana? Karena komunitas di atas kapal nih ya, itu kan tadi bahasanya Aprin adalah minoritas untuk kaum wanita. Iya, betul. Sekarang Aprin dengan jabatan sebagai Second officer. second officer di atas kapal, itu pasti banyak anak buahnya ya. Iya, Dan banyak sebagian anak besar adalah kaum pria. 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 Itu gimana? Handle-nya gimana tuh? Iya. Wah, tuh. Awal Penasaran mulanya banget. sebenarnya Iya. saya merasa
sering terjadi kayak nggak yakin. Cuman banyak pihak-pihak seperti kapten, supervisor atau yang manajemen level kayak meyakinkan. Mereka support kita terutama untuk perempuan. Kamu tuh bisa kayak gitu. Oke, jadi ya udah saya yang membawa diri saya sendiri. Oke, kamu bisa. Saya mendoktrin diri saya sendiri dan oke, I can do that. Tapi awalnya nggak enak gitu? Ada nggak perasaan nggak enak buat seluruh bawahannya gitu? Itu dia namanya proses adaptasi yang kita proses orang adaptasi itu pasti selalu ada. Tapi seiring berjalannya waktu pasti kita bisa handle semua ya. Ini menarik nih karena kaitannya tadi yang Bu Yeni ceritakan ya tentang pendidikan di sekolah jadinya. Kembali tadi tidak hanya hard skill tapi juga soft skill ya. Yang akhirnya itu dia implementasikan di atas kapal langsung. Oke, menurut Aprin sendiri sebagai seorang pelaut perempuan, menurut Aprin sendiri, untuk prospek ke depannya, sebagai pelaut perempuan nantinya, itu bagaimana? Saya rasa semakin kesini, orang sudah mulai banyak menerima untuk pekerjaan pelaut wanita saat ini. Contohnya 3 tahun lalu itu salah satunya kapal takbut MV, saya kurang tahu, itu masuk dalam berita, total krunya itu 12 yang dipegang sama perempuan. Itu mungkin masih dalam lingkungan kapal yang masih kecil. Ya, saya rasa makin kesini dunia, tentunya dunia worldwide itu makin menerima dengan adanya pelaut wanita. Hanya kita ada istilah gender equality. As long as woman bisa controlling, ya why not? Why not? Iya. Dan selama ini Aprin sudah membuktikan itu, Bang Jo. Terbukti ya? Terbukti sekarang udah second officer. 4 tahun ya? Iya 4 tahun loh, controlling tadi. Dan itu 4 tahun termasuk yang cepat nggak sih? Dari kategorinya cepat ya? Fourth officer. Third officer. Sekarang second officer. Banyak yang masih sudah bertahun-tahun itu masih di third officer bahkan gitu ya Bang Jo. Dan sekarang Aprin udah membuktikan dengan seorang perempuan, dia di posisi sekarang itu adalah second officer dengan semudah ini. Wow, keren banget sih Aprin. Semudah tapi kita butuh struggle sebenarnya. Iya. Oke. Tapi sempat menyerah? Enggak. Maju terus, pantang mundur ya. Karena yang seperti Ibu Yeni maupun Bu Nanis ya. Karena kita udah terbentuk nih di kampus. Jadi nggak pernah ada kata menyerah tuh ya? Never give up. Never give up. Yes. Wow. Thank you. Wah, ini menarik banget. Menarik banget. Ini tadi bicara prospek ya? Prospek. Saya juga mau nanyain ke dua ibu ini nih. Bu Nanis dan Bu Yeni. Bu Nanis dulu, Bu Nanis. Mau saya prospek nih. Enggak, kalau bicara pekerjaan yang saat ini digeluti itu prospeknya seperti apa sih Bu Nanis? Prospeknya? Kalau berkembangnya dari saya pertama kali masuk ke dunia itu kurang lebih sekitar 20 tahun yang lalu, itu yang namanya bekerja untuk menjadi subcon sertifikasi itu jarang perusahaan pekerjakan begitu karena dianggap nggak perlu ya untuk mengerjakan itu. Tapi berkembangnya semakin ke sini, klien saya semakin banyak karena menurut mereka kalau mereka mengerjakan sendiri belum tentu memiliki kecepatan dan link yang sama. Contohnya begitu. Jadi saya juga berharap sih ke depan pasti harusnya jadi lebih diterima ya gitu pekerjaan saya itu gitu. Tapi kalau untuk pendidikan kayak di cloud itu memang kan semakin dibutuhkan ya, semakin banyak pelaut yang bekerja di laut harusnya bisa membuat pelaut-pelaut itu jauh lebih pandai lagi, menambah ilmunya setiap saat gitu kan tanpa berhenti. Kurang lebih seperti itu ininya. Berkelanjutan ya. Keren banget. Dan gimana Bu Yeni tentang prospek ke depannya? Baik. Kalau untuk pekerjaan yang sekarang saya jalani, prospek ke depannya sangat baik ya, dan tentunya ini merupakan opportunity buat semua perempuan. Saya encourage semua perempuan karena bukan hanya saya saja yang berasal dari sekolah pelayaran yang bisa duduk untuk mengerjakan pekerjaan ini. Tapi semua wanita itu bisa, termasuk Mira juga bisa. Doakan ya Bang Jo ya, semoga nanti kedepannya bisa. Oh enggak, belum. Nanti diajak bergabung. Minta doa dulu nih. Wow, keren. Iya.
kita semua wanita-wanita itu bisa melakukan pekerjaan yang dulunya biasanya dilakukan oleh pria. Yes. Jadi dengan mau belajar, mau terjun langsung, dan kita juga bisa menunjukkan ke pria-pria di luar sana, khususnya kebetulan yang kita hadapi adalah pelaut, bahwa kita juga bisa ngelit kalian yang bapak-bapak atau pria-pria untuk memastikan bahwa kapal kita itu diisi oleh perwira-perwira yang cakap baik knowledge-nya, skill-nya, maupun karakternya. Jadi kebetulan untuk pekerjaan yang sekarang saya jalani atau selama ini saya jalani, saya harus memastikan semua kapal itu di main atau di fulfill atau diisi oleh perwira-perwira yang bertanggung jawab. Pandai dan cakap tadi ya. Exactly. Itu nggak gampang ya, manage itu semua gampang. Ya. Iya. Tapi semua wanita bisa loh. Semua wanita bisa. Semua wanita bisa. Yes. Kalau saya bisa, berarti semua wanita bisa. Semua bisa. Iya. Karena sudah ditunjukkan dan dibuktikan nih dengan Bu Yeni, Bu Nanis, dan Aprin sendiri. Dan itu sesuai dengan tema kita kali ini ya. Iya. Tadi apa? Limited edition. Special edition. Oh, Era Kartini. Era Kartini. Nah, tadi ya. kan Bu Yeni ngomong nih soal tentang belajar. Berarti sampai sekarang pun kita tuh nggak akan habis dengan belajar ya Bu Yeni ya. Nah, kita akan bahas ke sesi selanjutnya itu tentang pembelajaran nih Bang Jo. Tentang pendidikan juga nih Bang Jo. Tapi sementara kita tahan dulu. Boleh? Ya, nanti kita akan kembali setelah yang satu ini. Dan akan kembali lagi di Lighthouse for Seafarer, mercusuar untuk pelaut. Halo teman-teman semua, sahabat pelaut. Oke, kembali lagi dengan saya. Nama saya Atika Ramdini. Saya alumni dari Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran Jakarta. Saya adalah seorang wisudawan taruni, alumni di tahun 2019. Dan saat ini saya bekerja di salah satu pelayaran niaga bersama dengan PT MOL Mitsui OSK Lines di bawah agensi MCS International. Nah, teman-teman sahabat pelaut, apa sih alasan saya menjadi pelaut ini? Nah, sebelum saya cerita saya menjadi pelaut ini, saya bekerja sebagai mualim 3 di kapal gas LNG. Alasan saya menjadi pelaut yang pertama, karena gak banyak perempuan itu terjun ke perairan atau pelayaran ataupun juga di perniagaan kapal. Jadi prospek buat kerja ke depannya itu teman-teman itu sangat-sangat tidak buat diacungi jempol. Nah, kedua alasan saya menjadi pelaut yaitu dengan hobi saya yang suka traveling, jadi why not? Kenapa saya menjadi perempuan pelaut? Terus yang ketiga itu buat karir, mencari rezeki ataupun mencari bisa dikatakan uang, ya cukup gampang dan bisa dikatakan dengan cepat. Oke, teman-teman sahabat pelaut, saya telah lulus dari wisudawan dari alumni STIP Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran tahun 2019. Saat ini saya sudah bekerja selama 3 tahun di perusahaan MOL ini di bawah agensi MCS International. Nah, di awal-awal karir saya ini, saya akui sebagai minoritas di kapal tentunya yang sebanyak-banyaknya lelaki itu, saya akui saya merasa tertantang sekali. Karena saya dituntut untuk cekatan, disiplin, jangan manja, dan harus bisa melakukan semua apa yang dilakukan seorang pria pada umumnya. Tapi teman-teman, tantangan itu bukan hal berat bagi saya. Kenapa? Saya selalu berusaha menepis pendapat gambaran tentang orang-orang yang berkomentar seperti itu. Dengan cara saya melakukan pekerjaan saya dengan sebaik mungkin, selalu mencontohkan hal-hal baik kepada anak buah saya, kepada teman-teman ABK saya, maupun senior junior di atas kapal. Teman-teman sahabat pelaut, saat ini tidak mudah bagi seorang perempuan wanita karir, khususnya sebagai pelaut, itu mencoba perusahaan-perusahaan pelayaran niaga. Kenapa? Karena
yang seperti saya bilang, perempuan itu sebagai minoritas. Tidak semua perusahaan itu bisa mengaplikasikan karyawannya untuk, khususnya perempuan itu, untuk bisa masuk ke perusahaan mereka. Tapi percayalah teman-teman, sahabat pelaut semua, khususnya para perempuan di sana, kita bisa menepis semua pendapat itu, kita bisa menyetarakan sesuai gender kita bisa melakukan apa yang lelaki bisa. Kalau lelaki bisa, kenapa perempuan tidak? Seperti Kartini dalam Emansipasi Wanitanya, kita bisa menjadi manusia sepenuhnya tanpa berhenti menjadi wanita sepenuhnya. Terima kasih sahabat pelaut. Hai sahabat pelaut, balik lagi di Lighthouse for Seafarer, mercusuar untuk pelaut. Oke, tadi kita udah ngobrol-ngobrol dalam nih ya Bang Jo ya, tentang narasumber kita yang 3 perempuan tangguh ini. Nah, sekarang ini kita ke sesi di mana tentang belajar. Tadi saya udah bilang tuh tentang belajar, karena tadi Bu Yeni udah bahas juga nih singgung tentang belajar, kalau kita itu yang penting belajar sampai umur berapapun. Karena intinya untuk menjadi sukses itu harus belajar gitu ya Bang Jo. Nah, sekarang nih bahas tentang pendidikan atau belajar nih gimana nih Bang Jo? Begini. Saya dengar nih Bu Yeni sama Bu Nanis nih mengikuti program pendidikan atau kuliah lagi ya? Iya. Kuliah lagi di Universitas Trilogi. Oke. Boleh cerita nggak nih? Ini silakan, Bu Nanis program dulu. apa? Waduh. Iya. Siapa nih? Oke, Bu Yeni. Silakan Bu Yeni. Iya, jadi saya sharing dikit ya. Boleh. Saya mau mengucapkan terima kasih banyak buat MCSI, juga buat Universitas Trilogi, karena atas kerjasama company dan juga Universitas Trilogi, orang seperti kami itu punya kesempatan untuk bisa improve sertifikasi kami. Karena waktu zaman saya sekolah dulu, lulus tahun 96 itu, terus terang sekolah kami itu statusnya masih diploma 3. Oke. Iya, jadi terus terang itu juga salah satu alasan kenapa begitu Universitas Trilogi ada program RPL ini. Iya, kebetulan saya dapat infonya juga dari teman ya. Jadi saya langsung memutuskan saya harus ikut. Karena kalau nggak sekolah sekarang, kapan lagi? Iya, artinya kita nggak mau buang-buang waktu karena udah terlalu lama dan nggak punya opportunity untuk itu. Banyak sih ada sekolah-sekolah lain, tapi apa yang ditawarkan Universitas Trilogi dan MCSI ini sangat baik dan memang cocok untuk pekerja seperti saya yang memiliki keterbatasan waktu. Oke. Sekolah seperti apa nih? Ya, mungkin sedikit saya luruskan boleh. Atau apa yang saya pernah dengar ya tentang program ini. Ini lebih ke pendidikan manajemen S1 dan S2 ya Bu? Iya betul. Jadi S2 Magister Manajemen ya? Betul sekali. Ya jadi kebetulan Universitas Trilogi ini kan mengadakan membuka ya kelas manajemen pelayaran niaga yang tentunya sangat mensupport kami yang dari sekolah pelayaran yang belum sempat atau kebetulan waktu itu memang momennya hanya lulusan D3 saja. Jadi di sini diberikan opportunity untuk bisa improve, untuk bisa dan diakui juga ya. Artinya ijazah kami yang D3 itu diakui sehingga kami bisa melanjutkan ke program S1 pelayaran niaga dan juga nanti ke S2 pelayaran niaga, manajemen pelayaran niaga seperti itu. Itu tadi yang memakai konsep RPL. RPL. Itu sistem ya Bu? Untuk RPL itu pengakuan dari government ya. If I'm not mistaken itu pengakuan dari government juga dan program ini juga terdaftar di Dikti. Iya, seperti itu. Iya, ya ini jadi Bu Nanis juga kan? Bu Nanis juga ya. Salah satu yang ikut ya. Oke. Iya, mungkin jadi ceritakan pengalamannya gimana? Boleh. Bu Sekarang Nanis mungkin. Pengalaman selama ikut pendidikan ini gitu. Kalau pengalaman selama ikut pendidikan sih
saya ngerasanya nyaman aja ya, karena itu tadi kembali seperti yang Bu Yeni bilang bahwa kita punya keterbatasan waktu untuk kuliah gitu kan. Dengan sistem yang dibuat oleh Trilogy dan MCSI juga ada itu ya, ada Ikatan Pelaut yang itu ya ikut bekerja sama untuk membuat program IKPPNI, ini. Ya, itu asosiasi IKPPNI, jadi untuk perwira pelayaran niaga kalau nggak salah ya. Itu memang saya ngelihat di dalam yang kuliah itu nggak cuma saya atau Bu Yeni yang sama-sama kerja di darat, tapi saya lihat ada juga beberapa teman-teman kita yang bekerja di laut, masih ada yang bekerja di laut, ada yang masih ada di perairan, masih di atas kapal ya, masih tapi di atas mereka kapal. juga berusaha untuk nambah ilmunya gitu, dan mereka bergabung untuk ikut kuliah. Tentunya saya pikir cara berpikir mereka nggak jauh dengan kita, bahwa mereka menemukan kemudahan dalam menempuh pendidikan ini gitu kan, makanya mereka bergabung sama juga seperti saya gitu. Nah itu dapat informasinya dari mana, Bu Nani atau Bu Yeni nanti? Saya sama temen sih ya. Kebetulan kami adalah anggota IKPPNI. Oke. Jadi dari informasinya diinformasikan di among members. Jadi ya kita sangat beruntung lah. Dapat info itu. Ada gitu organisasi ya, IKPPNI. Sebetulnya sih memang nggak baru. Maksudnya kalau untuk ditawarkan sekolah lagi tuh nggak baru ya. Ini ya. Kita sering banget ditawar-tawarin sama pihak-pihak sekolah yang lain untuk menempuh jalur pendidikan selanjutnya gitu kan. Cuma kan itu tadi, kembali lagi kita ngelihat caranya mereka belajar, kayaknya nggak ada nih, waktunya nggak cukup nih gitu kan. Terus dengan apa juga yang masih mereka tentukan untuk persyaratannya itu kayaknya masih rumit ya nerimanya juga. Jadi kita juga nggak tertarik sampai datang informasi yang ini gitu ke kita kan. Benar. Jenny sharing sama saya, aku mau ikut aja deh ini, soalnya ini kayaknya kelihatan mudah. Terus kita akhirnya sama-sama baca dan oh ya oke deh kalau gitu ikut bergabung. Dan sampai hari ini kita nyaman aja ya kuliah, nggak ada masalah sih. Aprin berarti juga bisa dong ya Bu? Harus. Harus. Berarti ini sangat ramah untuk para pelaut terlebih Betul. untuk sekolah. Iya, dari pengakuan kali ya jadinya bahasanya ya. Apa tadi yang dialamin oleh Bu Yeni mungkin juga dialami oleh Bu Nanis kan, terkait dengan diploma 3 saja gitu loh. Walaupun kalau dilihat dari pengalaman Bu Yeni, Bu Nanis itu kan levelnya mungkin sudah di atas itu semua gitu loh. Kalau kadang kemudian aja masih kuliah gini kan, kadang masih suka ada masukan-masukan ya. Ih kenapa kuliah di sana? Emang dia udah terdaftar. Nah itu gimana Bu? Apa gitu ya? Nah itu bagaimana Bu Nanis? Gimana ya Mas membuktikan gitu, maksudnya apakah kita ini betul terdaftar di Dikti gitu kan? Saya adalah share dengan pihak dari Trilogy, bertanya bagaimana caranya kita tahu bahwa kita itu sebagai mahasiswa juga terdaftar di sana. Oh ternyata semudah itu ngeceknya, kita buka linknya, ada satu tempat di mana kita mencantumkan nama dan nomor mahasiswa, nomor induk mahasiswa kita. Betul. Dan kalau kita terdaftar nama kita ada di situ, kita sedang bersekolah di mana gitu. Dan ternyata ada, jadi itu langsung saya capture ya. Saya kasih tahu kalau ada teman saya yang masih menghasut saya tentang meragukan itu, lah ya. Meragukan ya. Saya langsung kasih lihat, ini saya ada di sana terdaftar sebagai mahasiswa apa di universitas apa. Jadi nggak ada yang perlu ini sih. Kalau baik sekarang banget. itu yang saya pahami untuk universitas yang memiliki akreditasi B atau baik sekali itu mereka mempunyai sistem siakat ya. Jadi siakat itu yang memfasilitasi mahasiswanya untuk bisa langsung berhubungan dengan Dikti dan diakui oleh Dikti, itu bisa kelihatan langsung di program siakat tersebut. Aku ada pertanyaan nih Bang Jo. Untuk kan saat lulus dari STIP Bu Nanis dan Bu Yeni itu adalah diploma 3 gitu. Sementara kan Aprin sudah menjadi diploma 4. Diploma 4. Nah, saat kalau misalnya mau ikut pendidikan ini, apakah Aprin harus mengikuti S1-nya atau bisa langsung ke S2? Karena kan setahu kita D4 itu setara dengan S1 gitu. Gimana tuh kira-kira? Ya, kalau buat Aprin kami encourage ya untuk Aprin. Karena kita semua tahu bahwa pekerjaan di laut itu memang menyenangkan ya, tapi kalau kita memang suka. Tapi manakala ada nanti di suatu momen Aprin tentunya akan berubah profesi. Saya setuju. Dan pada saat dia berubah profesi tentunya dia harus improve.
Nah, maksud saya mumpung masih muda, ini saya sarankan, saya sarankan aja bahwa kamu masih punya waktu dan bisa memanfaatkan waktu ini untuk improve langsung ke S2-nya. S2-nya. Berarti D4-nya diakui. Ya, D4-nya berarti lanjut ke S2. Ya. Tanpa ada misalnya familiarisasi atau proses yang harus kita tempuh sebelum kita lanjut ke S2. Itu atau tadi ya. Mungkin ujian atau apa? Mungkin ini yang tadi di mana ada asosiasi di sana yang akan mengakses. Bukan mengakses. Mengakses. Kemudian makanya di sini ada konsep RPL kali ya. Itu yang saya pahami ya. Makanya ada konsep RPL, kemudian nanti diakui dari pengalaman-pengalaman Aprin yang sudah belajar di kapal LNG, ya kan, berapa lama di sana, sehingga tadi pada saat mengikuti jenjang pendidikan ini bisa langsung ke S2. Okay. Sangat menarik sekali. Jadi kalau misalnya ada sahabat-sahabat pelaut di luar sana yang sangat penasaran tentang pendidikan ini, mungkin bisa langsung datangi Universitas Trilogi, begitu ya? Betul sekali. Itu mungkin linknya buat ini. Ya, nanti kita bagikan link di bawah ini. Di bawah ya. Kita bagikan link di bawah ini. Di bawah ini. Iya, sekalian juga mungkin boleh tambah sedikit. Yes, boleh. Jadi kita juga mau memotivate teman-teman kita yang sedang berlayar saat ini, tentunya ngerasa kita kan lagi di kapal nggak punya waktu atau betul ya nggak punya waktu. Tapi kalau kita selalu mindsetnya nggak ada waktu, ya nggak ada waktu. Nggak ada waktu. Betul. Jadi supaya bisa improve, apalagi nanti kalau memang ada rencana berubah karir, bekerja di darat, di kantor pelayaran atau dimanapun, atau menjadi dosen, ya silakan. Lebih baik sekarang mumpung waktunya ada, silakan ikut di dalam program yang diadakan oleh Universitas Trilogi dan MCSI ini. Siap. Begitu ya sahabat pelaut ya. Tolong diingat. Saya tadi catat ada satu pernyataan Bu Yeni ya. Tadi kepada Aprin nih. Iya. Karena ini kan akan jadi pilihan ya. Betul. Sebagai pelaut kan jadi pilihan. Nanti apakah akan terus berlayar ya kan seumur hidup, atau nanti di satu momen. Nah, momen akan berpikir untuk beralih ya kan, bekerja di darat atau di office work, dan itu berarti sebaiknya memang seperti yang disarankan Bu Yeni dari sekarang sudah mulai. Makanya tadi saya dengar pada saat offline kita Bu Yeni terus dimaksa sekolah loh. Karena memang momentumnya tadi ini momentum sudah ada program atau pendidikan yang linear ya. Yang linear. Tadi kalau dengar ceritanya semua kan ini sudah proper ya, sudah diakui oleh Dikti, terus juga adalah program pelayaran niaga yang linear kan. Ya, jangan hilang momentum. Intinya sudah tidak diragukan lagi, dan ini adalah kesempatan yang bagus gitu ya. Kesempatan yang bagus buat pelaut. Apalagi untuk pelaut-pelaut yang seperti Aprin sekarang ini, milenial, Gen Z, masih muda, masih membutuhkan karir ke depannya gitu ya. Satu lagi gimana? Tadi yang menarik saya dengar sistem pembelajarannya ya. Sistem online. Online. Ini kan kita bicara kemudian untuk yang sudah kerja di kantoran ini bagaimana caranya membagi waktu kan gitu. Tapi rupanya yang di kapal pun bisa ikut. Nah, itu kan akhirnya itu dia. Gimana tuh untuk membagi waktunya Bu Nani sama Bu Yeni? Bu Yeni dulu kali. Bu Yeni dulu. Ini kan berarti kerja, sekolah, istirahat. Atau nggak ada istirahatnya? Ada. Kirain. Nggak, sebetulnya kalau kuliahnya kenapa jadi saya bilang ini jadi jauh lebih mudah, lebih aman, nyaman buat kita, salah satunya karena online. Karena kadang dengan waktu kerja kita yang panjang dalam satu hari, menyiapkan waktu lagi untuk pergi ke kampus, kuliah duduk di kampus, itu sudah makan waktu gitu kan. Tapi kalau kita duduk online kan kita cuma tinggal ngidupin komputernya, kita sudah bisa langsung belajar. Gak perlu capek-capek mikir macet dan parkir lagi gitu. Nggak usah mandi dulu ya? Nggak usah sih. Waduh, makanya jangan usah diperjelas gitu. Iya, terus jamnya juga jadi agak fleksibel. Kadang-kadang
saya memperhatikan kan untuk kuliah-kuliah ini kadang-kadang dosennya aja bertanya, kita mau kuliahnya jam berapa? Apakah mau jam 8, apa jam 9? Fleksibel sekali ya. Fleksibel itu kalau misalnya, wah ini kita lagi ini Bu, waktu kayak kemarin mau puasa kan, kita banyak yang mau ke makam gini. Oh ya sudah kalau gitu sore jam 4. Fleksibel itu tuh di mana kuliah gitu kan? Apalagi zaman sekarang itu sudah digitalisasi sekali, jadi semuanya dapat dipermudah. Apalagi kita nggak perlu macet-macetan gitu. Betul, ya. iya. Keren banget sih. Kalau buat saya yang sudah saya ikutin ini di Trilogi, MCSI dan IKPPN ini udah bagus banget. Bagus banget karena ada beberapa hal yang saya udah tahu di tempat lain itu terjadi, di sini nggak ada yang model begitu gitu kan. Nggak boleh disebut ya, Bu? Saya justru mau tanya, boleh disebut nggak sih? Gitu kan? Kan jadi kayak promo ya kalau nyebutin ya gitu kan. Karena hampir di semua teman-teman saya yang melaksanakan kuliah lagi setelah bekerja, itu ada sistem-sistem seperti itu gitu yang saya agak nggak masuk kepala gitu sebenarnya, kenapa ya harus begitu? Padahal kan ya kalau kuliah ya kuliah aja gitu sebenarnya kan. Cuma kok jadi ada kewajiban dan lain-lain misalnya gitu kan. Nah itu saya nggak nemuin di sini gitu. Jadi saya boleh bangga cerita sama teman-teman saya kan. Oh lo kayak gitu, nggak ada di gue. Gitu. Keren banget. Jadi gimana tuh? Akhirnya ini harus terus diundang ya untuk Karena ramai banget nih jadinya kalau ada Bu Nani sini ya, kayak pemecah suasana. Wow. Dulu cita-citanya nggak pelawak kan? Itu dia tadi. Mungkin dalam tidur ya sempat ya gitu. Sempat berpikiran ke sana gitu ya. Kalau lanjut sampai ke Ancol akhirnya jadi pelawak. Pasar seni. Waduh, keren. Jadi Bang Jo, jadi ini hari ini itu tuh happy banget nggak sih kita? Jadi kita udah tahu banyak pengalaman pekerjaan, terus pengalaman hidup juga mungkin karena cita-citanya dari dulu apa gitu kan, sekarang jadi apa gitu. Terus kita juga udah tahu banyak tentang info pendidikan, terutama yang ditawarkan sama Universitas Trilogi sendiri gitu. Jadi sudah seharian ya. Wow. Kita bicara tadi dari pekerjaan, background, cita-cita, kemudian prospek, tantangan, godaan, terus akhirnya ke pengembangan pendidikan. Masih mau sekolah, sudah bekerja, posisi sudah tinggi, terus umurnya nggak muda. Tapi masih kelihatan muda. Tapi nggak disebutin ya. Malu sama adiknya. Iya. Jadi ibaratnya ini kata pepatah, kejarlah ilmu sampai ke negeri Cina. Jadi kita emang harus belajar terus. Oh nggak sampai Trilogi? Tadi ke Cina loh jauh ya. Trilogi aja. Ya nggak apa-apa, nanti kan jalan-jalannya ke Cina, Bu. Wow. Dibayar oleh diri sendiri. Oke, baiklah. Kita akan kembali lagi setelah yang satu ini untuk closing. Tetap di Lighthouse for Seafarer, mercusuar untuk pelaut. Halo Sobat Pelaut semua, khususnya pelaut wanita. Semangat! Nama saya Neneng Lulu Waluyaning Tias. Saya dulu bekerja sebagai perwira pelayaran niaga di Mitsui OSK Lines atau MOL melalui crewing agency PT MCSI. Nah, kenapa sih mau jadi pelaut? Apa motivasi saya wanita ingin jadi pelaut? Berhijab boleh jadi pelaut? Boleh. Nah, motivasi saya ingin berkeliling dunia gratis. Memungkinkan? Ya, tentu. Buktinya, saya sudah pergi ke Jepang, ke Australia, kemudian seluruh Asia Tenggara, negara-negara Arab, Afrika, dan lain sebagainya. Semuanya kita lakukan sambil bekerja, sambil berlayar. Posisi saya terakhir sebagai Molim 2 atau Second Officer. Kalau ada yang suka One Piece, kurang lebih seperti Nami. Nah, kita mengurus peta, menentukan jalur, lewat mana saja, kemudian navigasi juga. Kita membawa kapal, mengendalikan kapal, dan lain sebagainya. Seru sekali. Nah, sudah berapa tahun saya berlayar? Sejak lulus tahun 2012 sampai sekarang. Terakhir 2019 saya resign sebagai pelaut. Kemudian sekarang saya bekerja sebagai HSE officer di PT Humolco. Juga sebagai dosen di Pertamina dan alma mater saya Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran. Nah, kesan pesan menjadi pelaut apa saja sih? Banyak.
kita sebagai perempuan hidup di antara laki-laki semuanya, kita menjadi tahu sebetulnya karakter masing-masing, kemudian berkumpul dengan berbeda suku bangsa, kemudian kita pergi ke seluruh daerah mengenal karakter dari daerah tersebut juga, seperti itu. Nah, untuk sobat-sobat pelaut, jangan ragu untuk menjadi pelaut. Untuk rekan-rekan pelaut atau rekan-rekan calon pelaut pun bisa datang ke Humpus Maritime Trilogy Training Center, kemudian mengambil sertifikat-sertifikat kepelautan di sini. Semuanya mudah, semuanya bisa dijalani dengan cepat, tepat, kemudian tidak dipersulit. Hai sahabat pelaut, kembali lagi di Lighthouse for Seafarer, mercusuar untuk pelaut. Ya, Bang Jo, mungkin kita nanya lagi nih ya. Iya, tadi saya lupa satu, boleh ya? Iya, boleh. Tadi saya lupa ketinggalan satu. Jadi ini pengajar, pengajar, dosen-dosen itu yang ada di Universitas Trilogi selama ini seperti apa tuh pengalamannya Bu Yeni dan Bu Nanis? Bu Yeni dulu deh, Bu Yeni dulu. Bu Yeni dulu. Baik. So far yang saya lihat ya, kita punya dosen-dosen yang luar biasa. Luar biasa tuh artinya mereka adalah pendidik-pendidik yang sangat profesional dan ilmunya sangat tinggi. Tentunya kita banyak belajar dari beliau dan mereka sangat murah hati, artinya mau sharing knowledge ke kita sehingga kita mendapatkan pembekalan ilmu yang baik, yang lebih tinggi lagi, seperti itu. Dan mereka juga fleksibel ya, artinya mereka seringkali menanyakan ke kami ya untuk jam-jam kuliah yang bisa lebih fleksibel juga. Terus materi-materi itu mereka biasanya share di SIAKAD, itu bisa kita ambil dari SIAKAD dan kita download, kita save sendiri, dan sebelum kuliah jalan, jadi kita udah tahu duluan materinya. Seperti itu. Ya, sangat bersyukur mendapatkan ibu bapak dosen yang sangat luar biasa. Thank you. Terima kasih masukannya ya. Dosen-dosennya juga. Ini tadi Bu Yeni, sekarang Bu Nanis, kira-kira sama nggak atau ada? Sama kan, tadi udah bicara duluan tentang kefleksibelan waktu. Oh, tadi fleksibel ya. Karena kalau buat saya kan kadang-kadang mikirnya gini, kadang-kadang dosen itu punya rasa aku saya dosen, jadi saya tentukan waktunya, kamu ngikut gitu. Tapi ini kan enggak, mereka mengembalikan lagi sama kita, mau jam berapa, bisa jam berapa gitu. Kadang waktu kuliah mungkin hanya 2 jam, tapi pernah kita kuliah sampai agak malam ya, karena pertanyaan-pertanyaan dan dia menjawab sampai lebih malam lagi, lebih larut. Tapi kelihatannya beliau enjoy aja, terus nggak menunjukkan dia tuh malahan sampai sudah malam masih ngelayanin pertanyaan kita, enggak gitu ya. Malah makin semangat gitu ya, Bu. Kita malah ngerasa kita nggak enak waktu kita tuh kayak kurang. Contoh kayak ada mata kuliah manajemen kepemimpinan Pak Abul ya. Itu luar biasa, malah kita yang kejar-kejar kok. Maksudnya kita pengen lagi gitu. Sampai gitu ya. Iya. Bu Nanis mungkin ada yang mau ditambahkan tadi terkait dengan pembelajaran ini? Sudah sampai pembelajaran. Dari tadi kita ngobrol, saya lupa ngasih tahu bahwa kita ini programnya sampai S2 ya. Ini ya. Jadi ikutnya itu sekarang ini saya dan Bu Yeni sama-sama di semester 8. Tapi nanti akan berlanjut sampai selesai di S2-nya gitu ya. S2 ya. Magister Manajemen. Iya. Terus saat ini kami juga lagi masuk tahap skripsi ya untuk kita udah mulai masukin materi skripsi proposal yang mau kita judul dan isinya gitu kan. Saya ngelihat juga gini, karena saya sebelumnya udah kuliah kan saya tahu gitu ya gimana mereka menuju skripsi itu, yang mereka jadi harus capek banget ngejar dosen, lari ke rumahnya ngejar segala macam. Di sini justru difasilitasi untuk kemudahan dalam rangka menyusun skripsi. Misalnya ketika kita mengumpulkan materinya, siapa yang belum aja ditanya di situ kenapa belum gitu kan. Jadi bukan kita yang ngejar, akhirnya jadi kita yang dikejar. Kalau kayak gitu kan kita siswa harusnya punya rasa malu ya. Iya, di-remind soalnya. Iya. Karena mereka maunya kita semua lulus tepat waktu gitu. Jadi nggak ada mulur-mulur panjang gitu. Tapi difasilitasi, tidak cuma dikasih warning aja bahwa kita harus lulus tepat waktu, tapi difasilitasi. Ada grupnya sendiri yang khusus untuk
penyusunan skripsi itu gitu. Siapa-siapa yang jadi pendamping. Ya, jadi ini lanjut sampai ke S2 tadi ya? S2. Oke, itu yang perlu diketahui banyak pihak nih ya. Seperti apa yang dilakukan pembelajaran di Universitas Trilogi untuk program pelayaran niaga. Iya, tadi juga saya mencatat nih ada pertanyaan, ada keinginan dari seberang sana tuh ada tuh. Iya, udah penjelasannya panjang dan bikin menarik. Bikin penasaran ya. Jadi sebagai pelaut aku pengen tahu juga karena kan kita paham keterbatasan pelaut apalagi kita di laut. Itu bagaimana ketika kita mengikuti salah satu program manajemen yang diadakan oleh Universitas Trilogi, bagaimana misalnya nih pelaut, misalnya Mualim 2 atau Mualim 1 mengikuti program tersebut, terus gabung di dalam kelasnya bersama dengan Nior, jadi dan Anis. Apakah tidak, maksudnya nggak exactly? Ini maksudnya satu kapal ada dua yang ikut tapi jabatannya berbeda, mungkin itu ya maksudnya. Nah, dari mana tuh kali ada itu nggak ya? Kualifikasi. Ya selama ini dari lingkungan yang di sana saya bantu jawab kelas ya. Kebetulan untuk kelas kita ini bukan hanya yang ikut kelas ini, bukan hanya kita saja yang kerja di darat, tapi ada banyak juga rekan-rekan kita yang bekerja masih sebagai pelaut aktif di atas kapal. Masih di atas kapal. Masih di atas kapal. Oke. Ya karena kita memang belajarnya secara online, jadi mereka pun walaupun maaf ya perbedaan waktu, contohnya rekan-rekan kita yang ada di Middle East itu kan 3 jam lebih lambat ya. Jadi kalau kayak kita kuliah pagi tuh ya mereka lebih pagi lagi, lebih subuh lagi. Itu yang pertama. Yang kedua, kita tidak ada perbedaan rank. Jadi contoh misalkan ada master atau chief officer dengan third officer lah, sekolah sama-sama nih di manajemen pelayaran niaga. Tentunya manakala ikut kelas ya nggak ada rank di atas kapal, nggak dibawa ke kelas, sama-sama online, sama-sama student begitu. Jadi nggak ada hierarki di atas kapal dibawa ke kelas. Tidak ada yang membatasi ya dalam hal ini ya. Semua sama. Sama-sama. Dan diakui. Oke. So we encourage you to join the school. Tuh langsung di tempat ditunggu gitu ya. Kalau kakak ngasih tahu yang terbaik pasti. Karena kakak udah menjalani langsung. Gitu ya kak. Kan kalau kita nggak anggap ini sebagai satu program yang baik, kita juga nggak berani buat suggest kemana-mana. Betul, Kita berani merekomendasikan karena kita ada di dalam, kita tahu seperti apa gitu kan. Menjalankan ini, mengikuti program ini kan gitu. Oke. Ngasih tahu, mempromosikan. April untuk join the class. Dan mungkin kawan-kawan lainnya ya. Mungkin kawan-kawan lain yang ada di atas kapal ya nanti. Karena selama ini yang saya perhatiin pelaut masih mereka banyak yang berkeinginan untuk mengambil program S2, tapi dengan segala keterbatasan waktu, terlebih mereka di kapal, mereka memikirkan 2-3 kali dulu, ya ntar aja tunggu kerja di darat, sambil nunggu waktu termakan waktunya, nggak jadi lagi gitu. Iya. Nunggu itu akhirnya lupa semua. Betul sekali. Bener banget. Dan dosennya juga fast response ya. Fast response. Ya, pada saat kita email, kita minta tolong apa, itu segera direspon. Itu menarik tuh. Bantu banget ya. Betul. Dan itu yang kita alami sih. Oke, siap. Terima kasih ke Universitas Trilogi. Keren banget nih, Bang Jo. Iya, itu dia. Jadi ini sudah banyak hal ya yang bisa digali dari sini. Dari pengalaman hidup, Betul. Pengalaman cita-cita nih, cita-cita, pekerjaan, semuanya nih kita udah bahas nih hari ini. Sampai ternyata nih 3 wanita tangguh yang hadir sebagai guest star kita pada hari ini. Nggak salah kita undang mereka nih gitu. Betul. Keren banget nggak sih? Itu sangat menginspirasi sekali. Untuk sebagai saya seorang perempuan pun juga sangat menginspirasi sekali nih Bang Jo. Ya, dari kaum pria pun ini yang menonton podcast kita, ini juga pasti akan termehek-mehek nih. Iya.
Dan aku gitu ikut bangga juga dong. Gitu. Ada quote yang harus juga di underline di sini ya. Iya. Tidak merasa terancam sih. Kolaborasi kan. Iya. Harusnya bangga. Memunculkan sekarang, kebanggaan ya. Kebanggaan banget. Jadi mungkin Nira ada yang bisa di-summarize di sini dari bisa podcast banget. kali ini? Iya, oke. Karena emang ini adalah special edition untuk RA Kartini menyambut di tanggal 21 April 2022 ini, dan kita juga mengundang wanita-wanita tangguh di sini yang sangat sukses tentunya. Dan mungkin aku bisa ngambil summarize bahwa dengan menyambut Hari Kartini ini kita dukung program tidak impor tenaga kerja dari di bidang pendidikan ke dunia maritim Indonesia. Gitu. Jadi tidak perlu orang asing ya. Tidak perlu orang asing. Karena lihat ini yang ada di sini adalah wanita-wanita yang tangguh, mandiri. ada wanita mandiri, wanita yang tangguh. Wanita tangguh dan wanita-wanita yang sudah teruji gitu. Keren banget nggak sih Bang Jo? Dibuktikan sekarang. Di dunia maritim di Indonesia. Di Indonesia. Keren banget sumpah. Jadi terima kasih untuk kehadirannya di acara podcast kami, untuk waktunya, sharingnya juga. Tetap semangat, tetap kuliah, tetap bekerja. Aprin tetap berlayar. Iya. Dan segera ikut kelas. Jangan lupa kuliah. Selalu ya. Iya, ini keren banget karena kalau kata pepatah-pepatah, kita harus kejar ilmu sampai ke negeri Cina gitu. Kalau Bu Nanis sampai ke trilogi. Karena kita udah banyak banget nih terima cerita pengalaman hidup segala macam, pekerjaan. Jadi mungkin kita bisa closingkan juga nih podcast kita pada hari ini yang sudah mengundang wanita-wanita atau perempuan-perempuan tangguh pada hari ini sebagai guest star kita. 3 orang yang ada di depan kita saat ini, yaitu ada Aprin, ada Bu Yeni, dan ada Bu Nanis. Wow. Iya, terima kasih atas kehadirannya ibu-ibu dan Ade yang masih terus semangat belajar. Iya, bener banget. Terus ibu-ibu yang masih juga semangat bekerja dan bersekolah, berkuliah. Belajar terus. Belajar terus. Ya, jadi kita akhiri untuk podcast kita kali ini. Iya, benar jangan sekali. Lupa, dan jangan lupa untuk subscribe dan like podcast kita, yaitu Lighthouse for Seafarer, mercusuar untuk pelaut. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Thanks for watching.